Pernahkah kalian berpikir makin lama dari tahun ke tahun harga barang dan jasa makin naik? Ingat zaman SD dulu? Berapa sih harga bakso di mas-mas pinggir jalan? Paling cuma Rp5.000 atau lebih murah lagi. Di tahun 2020 ini harga bakso bisa sampai Rp15.000, bahkan Rp20.000. Ongkos angkut ke sekolah dulu cuman Rp1.000, sekarang sudah Rp5.000. Nah, faktanya harga barang dan jasa memang makin lama makin naik. Bahkan harga kebutuhan pokok seperti beras di tingkat grosir semakin naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 Rp6.702 per kilonya. Sementara harga rata-rata beras di Januari 2020 ini Rp12.343 per kilonya. Jadi harga rata-rata beras grosir itu naik sekitar 85% per kilonya dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa harga-harga tersebut naik terus? Kenapa harga itu tidak tetap dari dulu sampai sekarang? Nah, dalam dunia ekonomi, fenomena ini sering terjadi. Ingin tahu lebih jelasnya? Silakan simak video berikut ini ya. Halo sahabat ekonomi, jumpa lagi dengan saya, Ridwan Jabar. Kali ini saya akan menjelaskan fenomena kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi, fenomena kenaikan ini sering disebut inflasi. Inflasi bisa diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Atau dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Tapi, kalau yang naik harganya cuma 1 atau 2 barang, itu belum bisa disebut sebagai inflasi. Kalau semua barang harganya naik dan itu terjadi secara terus-menerus, itu baru disebut inflasi. Inflasi dinyatakan dalam persentase yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Penyebab terjadinya inflasi dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya yaitu permintaan barang dan jasa yang semakin tinggi dan tidak disertai ketersediaan yang cukup, kemudian biaya produksi yang sangat tinggi, dan distribusi barang yang tidak lancar. Inflasi sebenarnya berdampak baik dalam meningkatkan perekonomian, asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil. Sedangkan dalam tingkat yang tidak stabil, inflasi justru sangat merugikan perekonomian, karena inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin lebar. Selain itu, inflasi yang tinggi akan menghambat investasi produktif dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inflasi yang tinggi yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebesar 77,63%, yaitu saat krisis ekonomi tahun 98. Pada saat itu, rakyat sedang diuji. Bayangkan saja, seluruh harga barang-barang terus melonjak naik. Selanjutnya, cara pemerintah menghadapi inflasi. Yang pertama, melakukan kebijakan moneter, seperti membatasi pemberian kredit, membatasi peredaran uang yang beredar, dan menaikkan cadangan kas. Kedua, melakukan kebijakan fiskal, seperti mengurangi pengeluaran negara, pengurangan utang luar negeri, dan mengefektifkan pajak.
Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.